Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali. Selamat kita beribadah pada hari Minggu yang indah ini. Puji Tuhan, mengawali pembacaan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau di pagi hari Minggu yang indah ini kami kembali boleh beribadah kepadamu. Sebelum kami dengarkan kebenaran firman Tuhan, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Buatlah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga taburan firman Allah tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi yang indah ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi di Betania. Saya baca ayat pertama mulai. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan dari Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria dan Marta melayani dia, sedang salah seorang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Ayat 7, maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan fakta sejarah yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu, ya. Dari pembacaan ini saya memberikan judul khotbah saya, memberi pada saat yang tepat, ya, memberi pada saat yang tepat. Di sini diceritakan saudara, ya, dicerita tapi bukan legenda. Ini sejarah yang diceritakan di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ternyata keluarga Maria, Marta, Maria dan Lazarus itu adalah keluarga yang sangat erat hubungannya dengan Yesus. Mereka mengasihi Yesus, ya, sehingga seringkali Yesus berkunjung ke rumah mereka yang ada di Betania, ya, dan mereka memiliki hubungan yang intim. Terbukti di ayat 2 dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus ini salah satu yang anggota keluarga dari Marta Maria, ya. Mereka kakak beradik yang pernah meninggal, pernah mati sudah 4 hari, dibangkitkan oleh Yesus. Nah, keluarga ini saudara, keluarga ini senang menjamu Yesus, ya. Saya percaya ini bukan karena Lazarus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Tapi sebenarnya sebagai orang percaya juga kita harus belajar dari sejarah ini. Kalau kita betul mengasihi Tuhan, ya, berbuatlah seperti Marta, Maria dan Lazarus. Undanglah Yesus setiap hari di dalam keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat pelayanan kita. Jamulah Yesus, ya. Bagaimana cara menjamu Yesus? Ada banyak orang di sekitar kita. Amin, saudara. Itu yang pertama. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Yesus, dan kita harus selalu melayani Yesus, ya. Ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya.
Keluarga ini bukan hanya cuma menjamu masalah makan minum ketika Yesus berkunjung ke tempat mereka, tetapi Maria mengambil, ya, selesai makan mungkin Maria mengambil minyak narwastu, setengah kati minyak narwastu, ya, yang sangat mahal. Keluarga ini keluarga yang sangat sejahtera, tetapi Maria memiliki minyak narwastu, ya, yang kalau di ayat yang ke-5 dikatakan minyak narwastu ini tidak ini mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Ternyata minyak narwastu ini bukan cuma mahal, harga yang bukan cuma wangi, ya, tetapi mahal harganya. 1 dinar, ya, 300 dinar itu adalah upah pekerja harian pada masa itu bagi orang Israel. 1 hari 1 dinar. Kemungkinan ini dikumpulkan oleh Maria selama 1 tahun. Saudara, Maria mampu memberi yang terbaik. Bukan hanya menjamu Yesus, bahkan dia meminyaki kaki Yesus. Minyak narwastu yang murni, ya, bukan kale. Minyak narwastu yang murni, mahal. Dia tumpahkan di kaki Yesus. Selanjutnya dikatakan apa? Rambut adalah mahkota kemuliaan bagi seorang wanita. Bukan dia lap pakai kain lenan atau apalah namanya. Dia ambil rambutnya menyeka kaki Yesus. Semerbak harum bau ruangan tempat di mana Yesus ada dan mereka ada. Saudara, kalau kita mampu memberi yang terbaik kepada Tuhan pada masa yang tepat. 6 ayat pertama berkata, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. 6 hari sebelum Paskah orang Yahudi. Paskah Yahudi terjadi pada waktu Yesus mati. 6 hari sebelum Yesus mati, Maria mempersembahkan yang terbaik. Bukan hanya hartanya, hidupnya. Dia memiliki hati hamba. Kemuliaan mahkota itu, rambut mahkota bagi seorang wanita. Dia pakai menyeka kaki Yesus. Kita tidak ada harganya di hadapan Tuhan, saudara. Tapi oleh kemurahan Tuhan, dia menebus kita dari segala dosa kita. Mari belajar memberi yang terbaik pada masa yang tepat. 6 hari sebelum Yesus mati. Saya nggak tahu berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi pandemi akan berakhir. Tapi saat ini saat yang paling tepat kita memberi apa yang kita mampu lakukan, saudara. Itu persembahan yang terbaik. Kita harus mempersembahkan atas dorongan Roh Kudus. Saudara, mereka ini keluarga sangat sederhana. Jadi mari kita belajar memberi yang terbaik. Ibu janda waktu di Lukas 21 ayat pertama sampai dan selanjutnya, ketika Yesus ada di dalam bait Allah, apa yang terjadi? Yesus memperhatikan orang-orang kaya. Mungkin setelah selesai khotbah, orang-orang kaya mempersembahkan uang persembahan ke dalam kotak. Tapi ada satu ibu janda yang terlepas dari pantauan orang lain, tapi tidak luput dari pantauan Yesus, dari mata Yesus. Orang kaya memberi berdasarkan kelimpahan mereka, berdasarkan kelimpahan yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki. Tapi ibu janda itu dia memberi seluruh hidupnya. Kalau kita pakai logika, 2 peser memang cuma seharga 2 peser hidupnya. Allah bukan melihat itu. Dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin dia udah gak akan pulang, mungkin, tapi dia memberi yang terbaik sama seperti Maria. Bukan hanya menjamu makan minum. Setelah makan mungkin Maria menuangkan minyak narwastu itu yang mahal, murni. Yudas seorang pakar keuangan mungkin, makanya dia dipercaya oleh Yesus untuk pegang kas. Menjadi bendahara itu bukan sembarang orang yang pintar, saudara. Mungkin minimal dia sarjana ekonomi. Tapi apa tanggapan Yudas melihat hal itu? Ayat 56, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat 6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini fenomena yang aneh lagi, bukan fenomena tapi kenyataan. Saudara tahu, di masa-masa pandemi ada banyak anak-anak Tuhan yang kaya, donatur kepada yayasan, kepada perorangan, mempersembahkan apa yang mereka mampu berikan. Ada orang yang memanfaatkan. Ada orang yang memanfaatkan
lakukan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Jangan sampai dia mencari kesempatan pada saat-saat seperti ini. Dan kita tahu endingnya Yudas. Saudara, apapun orang mau ngomong, kalau saudara dikenakan Roh Kudus memberi pada saat yang terbaik, lakukan itu saudara. Ya, kita maju ayat yang ke-7. Ini respon Yesus atas komentar dari Yudas melihat apa yang dilakukan Maria. Ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Saudaraku, kalau kita mau membantu orang, jangan tunggu ada orang yang sakit. Tunggu dia mati dulu. Tunggu dia mati dulu baru kita persembahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebisa-bisanya sebelum orang itu mati, kalau perlu mungkin karena bantuan kita, apapun yang kita beri, dia bisa tertolong, bisa diselamatkan. Itu akan bermanfaat bagi saudara. Dan berkat Tuhan siapkan bagi orang yang tahu memberi. Kebanyakan orang sekarang tidak menolong. Oh, puji Tuhan, ini ada berkat. Ngapain? Yang perlu ditolong yang sebenarnya sudah meninggal. Ada banyak orang terjadi di hari-hari ini. Tidak ada empati, cuma rasa iba. Iba itu kemanusiaan. Kalau empati itu berdasarkan dorongan Roh Kudus, kita bukan cuma sekedar empati, tapi kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Saudara, di masa-masa pandemi seperti ini ada banyak kaum marginal yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan Tuhan melalui kehidupan kita. Apakah saudara sadar? Jangan tunggu mereka kehilangan nyawa. Mari kita tolong. Oleh pertolongan Roh Kudus, Allah mampu menolong. Mungkin dia kehabisan oksigen, obat-obatan yang dibutuhkan, persediaan mungkin kurang ada. Baru toko-toko farmasi. Saudaraku, lakukan selama masa ini masih ada waktu untuk kita. Firman Allah katakan apa? Selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Kesempatan akan lewat, saudara. Masa pandemi kita tidak tahu berapa lama lagi. Sebelum Yesus mati 6 hari, Maria sudah membuat yang terbaik. Bagaimana dibantu? Sebelum berakhir masa pandemi, ini saat yang tepat yang saudara harus lakukan. Ini saat-saat yang tepat. Ya, kemudian ayat ini berkata, ayat yang ke-8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Saudaraku yang kasih, kalau orang kaya sih mungkin bisa masuk rumah sakit, masuk kamar VIP dan lain sebagainya kalau terkena COVID. Ya, diisolasi di tempat yang enak, yang indah. Tapi bagaimana dengan kaum marginal yang hari-hari ini terpapar dengan COVID? Adakah hati Yesus di dalam hidup saudara? Ketika saudara mendengar kebenaran iman ini, lakukan oleh dorongan Roh Kudus, bukan karena berdasarkan iba. Empati yang digerakkan oleh Roh Kudus saat yang paling tepat hari-hari ini. Jangan tunggu lama. Yesus kali katakan lakukan, jangan lama-lama. Saudara akan kasih. Saya percaya, ya, seberapa lama kebenaran itu malah disampaikan sejak masa Yesus sampai hari ini. Perbuatan Maria selalu diingat. Saudara, apapun yang saudara lakukan hari ini di sorga akan mencatat apapun yang saudara lakukan. Dan ingat, upah Tuhan sediakan. Saudara, dimanapun Injil diceritakan, Maria namanya disanjung. Kalau kita ingin dimuliakan Tuhan, dipakai Tuhan menjadi contoh bagi orang lain untuk mampu memberi, lakukan mulai pagi yang indah ini, saudara. Jangan tunggu lama. Ada kesempatan akan berakhir. Masa pandemi akan berakhir. Disinilah kasih Allah dan kekayaan harta saudara miliki. Mari, dengan kita melakukan hal ini sama dengan Yesus mengajar di bukit. Kita simpan kekayaan di bumi, lengat dan karat, pencuri bisa mengambil. Tapi mari kita berinvestasi ke surga. Caranya bagaimana? Tolong orang-orang masa pandemi ini, kaum marginal pada umumnya. Ini hati Yesus ada di sana. Ingat, kita melakukan apapun kepada orang yang paling hina. Yesus katakan Matius 25, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saudara, firman Allah ini sangat memberkati saya. Dan saya selalu yakin saudara pun diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Itu puji Tuhan, benar firman Allah yang harus kita lakukan saudara. Jangan menunggu saat yang
tidak tepat, ya. Saat yang tidak tepat ketika kita melakukan bukan atas dorongan Roh Kudus. Itu hanya masuk kategori kita karena kita ibah, bukan karena kita empati. Empati selalu didorong oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita minta Roh Kudus menolong untuk kita mampu memberi pada saat yang tepat. Puji Tuhan, kebenaran firman Allah saya sampaikan di sini. Saya akhiri dengan satu pujian kepada Tuhan sebelum kita berakhir. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku. Berterima kasih Yesus, Kau memilikiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti
untukku persembahkan hanya ini Tuhan, persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita persembahkan hidup ini dan seluruh yang kita miliki sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, agar dimanapun kita berada, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini, kebenaran firman-Mu kembali boleh mengingatkan kami bahwa inilah saat yang tepat jika kami mengasihi Engkau. Kami akan mempersembahkan apa yang kami mampu persembahkan, sehingga ada banyak jiwa boleh tertolong, diselamatkan, dan kami percaya untuk hormat kemudian bagi nama-Mu Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami percaya itu akan menjadi berkat bagi kami. Kami boleh menerima upah ketika kami nanti Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua sudah mendengarkan acara ini, sudah menyaksikan acara ini. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami memberi persembahan yang terbaik pada masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu buat kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati kita. Amin.